yang dua sebelumnya sempat menciptakan bahaya. Ya, lagi-lagi di posisi yang sama pemirsa untuk ketiga kalinya. Vietnam kali ini akan melakukan tendangan penjuru melalui Nguyen Din Bak. Tendangan dari Nguyen Din Bak ke tiang 2. Sementara bola bandring pemirsa kali ini dalam kotak penalti. Oh, hati-hati. Timnas Indonesia U23 akhirnya kalah dari Timnas U23 Vietnam dengan skor 0-1 dalam partai final AFF Cup U23 di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa malam 29 Juli 2025 kemarin. Kekalahan atas Vietnam dalam laga puncak di depan publik Stadion Gelora Bung Karno tentu menyisakan kekecewaan yang mendalam bagi Jens Schreven dan kawan-kawan. Namun perjuangan Garuda Muda hingga ke final setelah mengalahkan lawan-lawan sulit meski akhirnya takluk dari Vietnam tetap mendapat apresiasi dari pendukung Timnas U23. Selain dari pendukung Timnas Garuda Muda, beberapa tokoh penting juga memberi apresiasinya untuk anak asuh Gerard van den Berg. Salah satu tokoh yang memberikan apresiasi pada Timnas U23 adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait. Bahkan politisi Partai Gerindra itu mengatakan akan memberikan bonus 100 juta rupiah untuk setiap pemain dan pelatih langsung dari kantong pribadinya. Pak Presiden Prabowo selalu bilang semangat untuk mendapatkan yang terbaik. Nanti kami ngobrol sama anak saya Joshua, bagaimana kalau kita juga tetap perhatikan, walaupun belum berhasil timnas kita, kami memberikan bonus kepada setiap pemain 100 juta rupiah dan kepada pelatih, satu orang pelatih 300 juta rupiah. Marwarar Sirait bukan pertama kali menggelontorkan uang pribadinya di bidang olahraga dengan nilai miliar rupiah. Pada Mei 2025 silam, ketika Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat Glenn Sugita mengumumkan bahwa Persib akan segera masuk ke bursa saham, Marwarar Sirait yang juga mantan Ketua Satgas Mafia Sepak Bola yang juga hadir di acara itu juga berjanji akan berinvestasi sebesar 100 miliar untuk Persib Bandung. Soal investasi untuk Persib Bandung, Menteri Perumahan dan PKP kembali menegaskan soal dukungannya untuk Persib di sebuah acara kementerian. Saya pikir Persib bagus, Bandung udah jadi contoh yang bagus. Kenapa? Walaupun kalah, walaupun tidak lolos, ya, walaupun tuan rumah, tetapi aman. Ya, saya bahagia banget melihatnya. Kebetulan saya juga nanti kalau IPO kan saya sudah menyatakan sebagai investor ya, 100 miliar sudah saya siapkan untuk menjadi salah satu investor. Saya sudah bicara dengan Pak Glenn bahwa saya siap untuk menjadi investor di Persib Bandung. Dana miliaran rupiah yang digelontorkan Marwarar Sirait dalam waktu 3 bulan jelas mengundang tanya, berapa besar kekayaan mantan politisi PDIP itu? Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN pada 2020, Marwarar Sirait melaporkan harta kekayaannya sekitar 85 miliar rupiah. Sebagian besar aset yang dimiliki Marwarar terdiri dari 31 tanah dan bangunan yang mencapai 74 miliar rupiah. Pada tahun 2025, Marwarar Sirait kembali melaporkan harta bendanya ke LHKPN dan terungkap ternyata harta Marwarar Sirait melonjak drastis menjadi 1,55 triliun rupiah. Mengenai harta kekayaan Marwarar Sirait, politikus senior PDIP Pandana Baban dalam sebuah podcast pernah mengungkap dari mana asal kekayaan anak dari Sabam Sirait itu. Pada satu kesempatan, Pandana Baban pernah bertemu dengan Komisaris Agung Sedayu Nono Sampono untuk minta bantuan bagi temannya yang terbelit masalah properti di Pantai Indah Kapuk 2. Wakil Ketua DPD Nono Sampono. Dia bekas ajudannya Megawati dulu, ya kan. Jadi saya kenal baik pas Pampres dulu, ya kan. Kalau nggak salah sekarang di Rut itu bang. Makanya itu dia di Rut di situ di Agung Sedayu, kemudian anak perusahaannya MBM. Iya. Makmur, bangun mandiri, bangun makmur deh. Iya. Jadi dia di Rut di situ. Terus dia bilang ke saya, Pak Panda, ini kan ada orang PDI di sini. Di Agung Sedayu, siapa? Ara. Jadi apa dia? Dia kan komisaris di sini. Terkejut dong abang bang. Kaget aku. Oh ya, gue bilang. Wah, hubungilah Ara. Oh, gitu loh, aku hubungilah Ara. Aku bawa temanku ini, teman akrabku ini. Ya. Biar kenal. Oleh Ara dipesankanlah kami datang udah jam 9 malam waktu itu ke Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro, Menteng 33. Aku kan tempat siapa itu? Tempatku. Aku kan sudah dipindah ke situ, kata dia. Iya. Kata Bang Ara bang. Oh.
Datanglah aku ke rumah itu, kan. Ah, terus bang? Wih, kaget juga aku. Besar banget rumahmu ini, aku bilang. Hebat banget, aku bilang kan. Ya pak. Om udah tahu nggak harganya berapa? Enggak. Ini 100 M. Om kata dia. Rumah di Diponegoro itu bang Iya. ya? Nah, Wih, dari mana? Siapa yang apa kau bantu kau? Dia sebutlah nama salah satu konglomerat yang membantu dia. konglomerat. Bentar, Bang. Konglomerat menarik nih. Menarik nih. Kita udah siapin nih kayaknya nih. Kalau Ada foto Bang Ara dan konglomerat nih Bang. Ah. Di mana? Nggak tahu nih di mana nih Bang. Sampingnya, lima kan, Bro? sampingnya 5. Ada nggak sih salah satunya di sini Bang? Ada salah satu nama itu. Yang ngasih rumah ke Bang Ara? Iya, yang hadir ini. Siapa orangnya Bang? Agak kurang etis lah. Saat menceritakan kembali pertemuannya dengan Marwarar Sirait, terucaplah nama seorang konglomerat pemilik Agung Sedayu dari mulut Marwarar Sirait. Iya. Ara bantulah. Ini teman akrabku. Iya. Aku bilang keterlaluan itu harga yang dia pakai tak masuk di akal. Iya. Terus dia bilang, Om, Aguan itu tidak mencampuri hal-hal teknis, ya kan? Jadi Om nanti ketemu dengan ini aja, dengan si Ali Hanafia itu, Iya. biar dia ini. Ya hasilnya begini, gitu loh. Iya. Itulah terakhir aku berkomunikasi dengan dia sebulan yang lalu. Seputar hubungannya dengan pengusaha pemilik Agung Sedayu Group itu, Marwarar akhirnya mengakuinya di hadapan publik dan Aguan sendiri dalam sebuah acara Kementerian Perumahan PKP pada sekitar November 2024 silam. Jadi dulu saya harus jujur ya, pernah ini partner saya kerja ya di tempatnya Pak Aguan jadi advisor ya, tapi roda berputar Pak Aguan hari ini ya. Gitu. Jadi hidup itu bisa begitu ya. Jadi kita harus profesional, betul ya? Sebagai politisi yang pernah duduk di Komisi 11 DPR selama 4 periode, membuat Marwarar banyak berhubungan dengan pengusaha karena terkait dengan kerja komisinya yang membidangi perencanaan pembangunan, keuangan, dan moneter. Jumlah hartanya pun turut terdongkrak. Marwarar menghimpun sebagian besar kekayaannya di bidang properti berupa tanah dan bangunan.